para pendengar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-213 ini didukung oleh para pemain Kang Iwan sebagai Sugata Brahma, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Yoko sebagai Empu Renteng, Margaret sebagai Dewi Sambi, Aa sebagai Rangkut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil merasa girang mendapat laporan dari Jalan Lejong tentang Sakawuni. Dia menduga keras bahwa Sakawuni tentulah mempunyai hubungan dengan Arya Kamandanu. Paling tidak dia pasti akan bisa dimintai keterangan tentang Arya Kamandanu. Sampai saat ini Empu Bajil masih penasaran. Dia ingin sekali memiliki pedang Naga Puspa. Karena itu dia bermaksud meringkus Sakawuni. Hal itu dilakukan juga karena dia ingin mengambil muka di depan Kebo Mundarang. Dia ingin berbuat jasa pada pemerintah Kediri. Maka setelah dirasa segala sesuatunya siap,
Pendekar cebol dari lereng Tengger itu pun memerintahkan anak buahnya agar segera berangkat ke lereng Bromo, ke rumah kediaman Ki Sugata Brahma. Semenjak Arya Kamandanu meninggalkan desa Tanibala, Sakawuni menjadi sangat sedih dan menderita. Ki Sugata Brahma tahu apa yang sedang dirasakan cucunya. Dia lalu berusaha menghibur hati cucunya dengan memberikan latihan-latihan olah kanuragan. Telah 14 hari lamanya Sakawuni berlatih jurus-jurus angin lengan 1000. Dan Ki Sugata Brahma nampaknya cukup puas dengan hasil yang telah dicapai Sakawuni selama latihan. Wuni. Iya, Kek. Sekarang kau sudah tahu apa itu jurus angin lengan 1000. Pada dasarnya, jurus ini bertopang pada kekuatan aliran nafas. Dimulai dari gendang telinga manusia. Pertama kali kita harus mendengarkan suara angin. Kemudian kita menyatu dengan kekuatan angin. Itulah sebabnya mengapa jurus ini dinamakan jurus angin lengan 1000. Kalau kau mampu menguasai jurus ini dengan sempurna, maka kau akan menjadi pendekar wanita yang diperhitungkan di negeri ini. Sampai saat ini, apakah ada yang masih ingin kau ketahui tentang jurus angin lengan 1000? Ada, Kek. Apakah jurus angin lengan 1000 ini harus dimainkan dengan senjata, ataukah sebaiknya dengan tangan kosong saja, Kek? Itu tergantung kebutuhannya, Buni. Dengan senjata boleh, dengan tangan kosong pun tidak apa-apa. Sekali lagi, itu tergantung kebutuhan. Iya, Kek. Ya, di samping itu, pembawaan watakmu juga ikut menentukan. Kalau kau merasa lebih aman, lebih mantap memainkannya dengan senjata, nah, lakukanlah. Oh, iya, Kek. Oh, ya, Kek. Sampai saat ini, saya masih merasa kesulitan untuk memusatkan pikiran, untuk mempersatukan kekuatan saya dengan kekuatan angin. Kadangkala kekuatan angin itu datang, tapi kemudian mendadak lenyap begitu saja. Mengapa bisa begitu, Kek? Karena kau belum berpengalaman. Memang, kau masih harus banyak berlatih, Wuni. Dengan latihan terus-menerus, tekun, suatu ketika kau pasti akan menguasai jurus angin lengan 1000 ini dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang ingin kusampaikan padamu, Ndu. Apa itu, Kek? Ya, memang. Inti daripada ilmu kanuragan adalah pemusatan pikiran. Dan pemusatan pikiran ini akan sangat sulit jika seseorang tidak menguasai atau memiliki tenaga dalam yang tinggi. Karena itu, aku bermaksud memberimu tambahan tenaga dalam. Apakah tenaga dalam tidak bisa dilatih sendiri, Kek? Bisa, Ndu. Bisa. Tapi itu akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, coba sekarang kau duduk bersila menghadap kemari. Ayo. Ya, begitu. Sekarang kau kosongkan pikiranmu. Kau lemaskan otot-ototmu. Jangan ada sedikit pun ketegangan menjalar di tubuhmu. Ini, kakimu masih tegang. Lemaskan saja. Juga tangan-tanganmu, wajahmu, seluruh anggota tubuhmu. Jangan ada yang tegang. Ya, sekarang aturlah pernafasanmu sebaik-baiknya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya,
Harus begitu ya. Aturlah tarikan nafasmu secara baik. Ki Sugata Brahma duduk bersila tepat di hadapan Sakawuni. Kedua belah telapak tangannya diletakkan di atas paha. Pendekar lengan 1000 itu lalu memejamkan matanya rapat-rapat dan mulai mengatur pernafasannya. Tak lama kemudian nampak tubuhnya bergetar, wajahnya menjadi tegang. Kemudian tangannya meraih lengan Sakawuni dan menggenggamnya erat-erat. Sakawuni merasakan ada hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Hawa dingin itu terus menjalar memasuki rongga-rongga tubuhnya. Kemudian telinganya menangkap suara angin yang menderu-deru. Suara angin itu semakin lama semakin kencang, dan Sakawuni merasakan dadanya agak sesak. Sementara itu Ki Sugata Brahma terus menyalurkan tenaga dalamnya. Mendadak orang tua itu tersengal-sengal seperti merasa kesakitan yang amat sangat. Ada apa, Kek? Kau tidak apa-apa, Kek? Tidak, Wuni. Aku tidak apa-apa. Aku hanya merasa sangat lelah. Kakek jangan terlalu memaksakan diri. Tidak, Bu. Bukan memaksakan diri. Memang kakek sudah seharusnya melakukannya. Sekarang ini aku sudah tua, Buni. Aku merasa sudah tidak pantas lagi mendapat julukan pendekar angin lengan 1000. Apa yang baru saja kulakukan adalah merupakan langkah terakhir bagi seorang bekas pendekar yang ingin mengundurkan diri dari dunia kependekaran. Apa maksudmu, Kek? Aku masih belum mengerti. Ya, sekarang ini kakekmu sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi, Nduk. Tenaga dalamku sudah seluruhnya aku pindahkan ke dalam dirimu. Sekarang ini tubuhku sudah menjadi kosong. Aku sudah bukan pendekar lagi. Aku sudah menjadi orang biasa, Nduk. Mengapa harus begitu, Kek? Ya, memang harus begitu. Seorang pendekar, jika dia ingin surut, maka dia harus mewariskan ilmunya pada orang yang lebih muda, yang dipercayainya. Ini sudah lumrah, Nduk. Ilmu hanyalah barang titipan. Tidak selamanya manusia memilikinya. Manusia hanyalah sepotong bambu bagi sebuah pancuran air. Dia hanyalah dipergunakan air untuk lewat. Setelah air itu lewat, apalagi yang dimilikinya? Tidak ada. Tidak ada apa-apanya. Hanyalah sepotong bambu. Tapi setidak-tidaknya kita harus berusaha menjadi sepotong bambu yang baik, yang tidak bocor, sehingga air kehidupan bisa melewatinya dengan aman, tidak tumpah kemana-mana.
pikiranku menjadi tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak enak menyelinap di balik hatiku. Sesuatu yang terasa kosong, sunyi, hampa. Kalau akhirnya hanya akan seperti ini, lebih baik aku tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Arya Kamadanu. Wah, betapa mahal yang harus dibayar untuk sebuah cinta. Alangkah mahalnya. Aku harus membayarnya dengan luka yang tidak mungkin disembuhkan untuk selama-lamanya. Luka yang akan selalu membekas di dalam hatiku dan terbawa sampai ke liang kuburku. Tapi semua ini salahku sendiri. Dan aku sudah berjanji tidak akan bergaul dengan laki-laki. Tapi kenapa aku harus mengingkari janjiku itu? Dan sekarang beginilah akibatnya. Aku sendiri yang menjadi korban. Kek. Kau masih belum tidur juga, Muni? Aku tidak bisa tidur, Kek. Sudahlah, Muni. Kau harus melupakan Anggir Kamandanu. Aku sudah mencobanya, Kek. Tapi aku selalu gagal. Kenapa bisa begitu, Kek? Mengapa bisa begitu? Iya. Ya, memang harus begitu, Nduk. Itulah dunia kehidupan anak-anak muda. Kau tidak perlu heran. Nanti suatu saat kau akan mengerti juga. Tapi sekarang ini, Kek. Sekarang ini aku menderita karenanya. Kau harus sabar, Nduk. Gunakanlah akal sehatmu. Akal sehat harus bisa kerjasama dengan perasaan. Perasaan bisa memberikan kepada manusia hal-hal yang menyenangkan. Tapi jangan biarkan dia hidup terlalu liar. Gerakan-gerakannya harus dibatasi. Dan akal sehatlah yang membatasinya, mengaturnya, menuntunnya. Perasaan bisa membuat manusia tertawa. Tapi akal sehat bisa membuat manusia bijaksana, Nduk. Kata-katamu itu masih sukar untuk dimengerti, Kek. Bagaimana penjabarannya? Marilah kita bicara langsung pada persoalannya, Muni. Sekarang ini pikiranmu sedang risau. Hatimu sedang tidak tenang. Jiwamu sedang goyah. Dan semua itu karena laki-laki, bukan? Kau kecewa begitu tahu bahwa Anggir Kamandanu ternyata sudah mempunyai seorang istri. Laki-laki memang patut dibenci. Tidak, Andu. Tidak. Kebencian tidak akan mengatasi persoalan. Justru kebencian akan semakin memburuk keadaan. Maksud kakek, aku harus mengampuninya? Ya. Tidak ada jalan lain lagi, Andu. Kau harus mengampuninya. Kau harus melupakannya. Dia sudah berbuat tidak adil padaku, Kek. Mengapa aku harus mengampuninya? Kalau ku ingat-ingat kembali, malu sekali rasanya. Laki-laki memang gombal. Dengarlah baik-baik, Ndu. Segala yang hidup di muka bumi ini tidak berjalan dengan sendirinya. Mengapa angin harus bertiup ke utara dan bukan ke selatan? Mengapa langit harus berwarna biru? Udara di lereng Gunung Bromo ini sangat sejuk. Mengapa harus begitu? Laut tidak bergelombang dengan sendirinya.
Matahari tidak terbit dan tenggelam dengan sendirinya. Di balik kegiatan alam semesta ini, ada tangan-tangan yang mengaturnya, Nduk. Tangan-tangan yang sangat perkasa. Orang-orang mengagumi keperkasaan yang dimiliki Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, atau Empu Sendok, pendiri kerajaan Medang, atau raja-raja Mataram Tunggal seperti Rakai Kayuwangi Dialokapala, Rakai Watu Humalang, ataupun Dia Daksa. Orang juga mengagumi keperkasaan raja-raja Sailendra, seperti Raja Banu, Raja Samaratungga, Raja Balaputra Dewa. Tapi kalau misalnya keperkasaan raja-raja itu tadi bisa ditumpuk menjadi satu, belumlah berarti apa-apa dibandingkan keperkasaan tangan-tangan yang mengatur alam semesta ini, Nduk. Belum seberapa. Karena itu, Nduk, pertama kali akal sehat kita harus mau percaya, mau tunduk pada kekuatan raksasa itu. Ya. Dan setelah percaya, barulah hati kita menjadi yakin. Dan setelah yakin, barulah kita mampu berserah diri. Itulah sebenarnya tujuan utama dalam hidup manusia, Buni. Berserah diri, tidak neko-neko, tidak mengikuti alur-alur pikiran yang mengacaukan ketenangan jiwa. Jodoh itu pun sudah diatur, Buni. Sudah ditentukan dari sananya. Kau boleh kecewa, boleh menangis, boleh menyumpah, boleh memaki-maki dirimu sendiri, boleh kesal dan membenci semua yang ada di permukaan bumi ini. Tapi kau tidak akan mampu merubah apa yang sudah digariskan di dalam nasibmu, Nduk. Kalau memang Anggir Kamandanu itu menjadi jodohmu, dia tidak akan kemana-mana lagi. Kalian pasti akan bertemu lagi. Nah, bagaimana, Nduk? Kau bisa menerima penjelasan dari kakekmu ini? Aku masih belum bisa menerimanya sepenuhnya, Kek. Tidak apa-apa. Namanya baru menjadi lakon. Memang baru sampai di situ. Suatu ketika nanti kau pasti akan mampu memahaminya. Dan dengan sendirinya mampu menerimanya. Baiklah. Kalau kau memang belum bisa tidur, sebaiknya kita berlatih lagi. Coba. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kau dapat menguasai jurus-jurus angin lengan seribu. Ki Sugata Brahma dan Sakawuni lalu melangkah ke halaman. Sakawuni duduk bersila di tengah-tengah halaman, sementara Ki Sugata Brahma berdiri di sebelahnya. Kau sudah siap, Nduk? Siap, Kek. Nah, sekarang mulailah. Aturlah pernafasanmu. Setelah itu pusatkan perhatianmu di gendang telinga sampai terdengar suara angin yang menderu-deru. Baik, Kek. Sakawuni lalu memejamkan kedua belah matanya rapat-rapat. Aneh sekali. Sekarang dia merasa sangat mudah memusatkan pikirannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia sudah dapat menangkap suara angin yang menderu-deru. Semula suara angin itu hanya terdengar sayup-sayup sampai di kejauhan sana. Tapi semakin lama, suara angin itu semakin kencang. Tubuh Sakawuni menjadi bergetar. Lengan-lengannya ikut bergetar. Wajahnya menjadi tegang.
Dalam keadaan seperti itu, Sakawuni lebih nampak seperti seorang ahli sihir daripada seorang gadis tani bala yang berhati polos. Kita sudah jauh melewati kaki Gunung Bromo. Di mana itu letaknya desa Tanibala? Sebaiknya kita bertanya pada seseorang, Kakang Bajil. Nah, itu dia. Panggil saja orang yang sedang mencangkul di sawah itu, Kakang. Hei, kau! Kemari kau! Ya, kau! Cepat kemari! Tuan-tuan, ada apa tuan-tuan memanggil saya? Kau tahu di mana letaknya desa Tanibala? Desa Tanibala? Ya. Di sana, Tuanku Dewi. Di sana letaknya. Apakah masih jauh dari sini? Kurang lebih 20 palagi. Tidak jauh kok. Hei, apa kau kenal dengan seorang pendekar wanita yang bernama Sakawuni? Sakawuni? Iya. Aku perhatiin ada yang lagi kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Tuh harumnya berkelas, elegan banget. Enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus. Perawatan kan? Jadi sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya bean-nya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh ini. Harumnya memang berkelas banget. Buat aku ya. Bayar. Gift, belayan selembut sutra. Sugata Brahma telah mewariskan seluruh ilmunya pada cucunya Sakawuni. Bahkan dia telah mewariskan ilmu tenaga dalamnya. Sementara itu, rombongan Empu Bajil sudah mulai naik ke lereng Gunung Bromo. Sebelum mencapai desa Tanibala, mereka bertanya kepada Rangkut yang pada waktu itu tengah mencangkul tegalan. Apakah desa Tanibala masih jauh dari sini? Tidak, Tuanku Dewi. Barangkali jaraknya tinggal 20 palagi. Di sebelah sana itulah letaknya. Sudahlah, tak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Ayo kita teruskan perjalanan. Hiya, hai, hiya, ha, hiya, ha, hiya. Mereka mencari Nini Sakawuni. Tapi gelagat mereka agaknya mencurigakan sekali. Aku yakin mereka bukanlah orang-orang yang berwatak baik. Kalau begitu, aku harus segera menemui kakek Sugata Brahma. Aku harus mengambil jalan pintas. Bagus. Jurus angin lengan 1000 yang kau kuasai sekarang ini sudah jauh lebih baik. Sekarang aku merasa lebih mudah untuk memusatkan pikiranku, Kek. Tapi kau masih harus terus berlatih dengan tekun. Sekarang ini justru aku sangat mengkhawatirkan kesehatanmu, Kek. Nampaknya kau sekarang lemah. Kau tahu seekor harimau? Kalau dia sudah tua, maka tubuhnya akan lemah. Giginya akan ompong.
Kalau dia menyeringai, dia tidak akan menakutkan lagi. Bukankah sudah kukatakan padamu, Nduk, bahwa sekarang ini aku sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Tubuhku sudah kosong melompong. Apa yang selama ini kumiliki telah kuwariskan sepenuhnya kepadamu. Kaulah yang nanti akan meneruskan kependekaran lengan 1000. Oh ya, Kek. Dibutuhkan waktu berapa lama untuk menguasai jurus-jurus angin lengan 1000 ini secara sempurna? Ya, itu tergantung pada orangnya. Tergantung dari bakat dan semangatnya. Kalau kau berbakat dan penuh semangat, rajin berlatih, ya, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, kau sudah akan mampu menguasai jurus-jurus lengan 1000 secara sempurna. Tapi kau tidak perlu buru-buru, Wuni. Perlahan-lahan saja, supaya penguasaanmu nanti jauh lebih mantap. Belajar ilmu tidak bisa sekali makan lalu kenyang. Gunakanlah ilmu tetesan air. Jika air itu hanya setetes, apalah artinya? Tapi jika air itu menetes terus-menerus, bertahun-tahun, tak henti-hentinya, maka sebongkah batu karang yang sangat keras pun akan mampu dilobanginya. Nah, begitulah dasar-dasarnya belajar ilmu yang benar. Harus disertai kesabaran dan ketekunan. Kau mengerti apa yang kumaksudkan, Nduk? Iya, Kek. Aku mengerti. Dan aku akan selalu menuruti nasihat-nasihat kakek Sugata Brahma. Aku akan belajar terus-menerus untuk menyempurnakan jurus-jurus angin lengan 1000, Kek. Kek, waduh, wah celaka, Kek, celaka, Kek. Ada apa, Rangkut? Mengapa kau lari tergopoh-gopoh? Apa yang telah terjadi? Itu, Kek, ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kek. Mereka mencari Nini Sakawuni. Nampaknya gelagat mereka cukup mencurigakan, Kek. Ada berapa orang semuanya, Paman Rangkut? Banyak, Nini, banyak sekali. Salah seorang di antaranya yang agaknya menjadi pemimpinnya bertubuh pendek sekali. Orang itu membawa sebatang tongkat yang menyerupai itu seekor ular yang melilit-lilit. Empu Bajil. Pasti mereka adalah Empu Bajil dan kaki tangannya. Ya, aku juga sudah mendengar nama itu. Empu Bajil, pendekar yang mempunyai ajian Segoro Geni. Biarlah aku yang akan menyongsong mereka, Kek. Jangan, Nduk, jangan. Kau tidak akan mampu mengalahkan mereka. Mereka adalah pendekar-pendekar pilih tanding, Nduk. Tapi aku tidak takut menghadapi mereka, Kek. Ini bukan persoalan takut atau berani, Nduk. Kau harus bisa mengukur kemampuanmu. Kukira untuk saat ini kau belum mampu mengalahkan mereka. Karena itu lebih baik kau bersembunyi saja. Bersembunyi? Iya. Sebaiknya kau segera pergi meninggalkan rumah ini. Lalu bagaimana dengan kakek? Biar akulah yang akan menghadapi mereka itu. Tapi, Kek, tapi... Cepat pergi, Nduk. Pergilah. Ini perintahku. Kalau kau ingin menjadi cucuku yang baik, menjadi murid yang baik, kau harus menuruti kata-kataku. Cepat pergilah dari tempat ini segera. Ayo. Tapi, Kek, aduh, bagaimana dengan kakek nanti? Jangan pikirkan diri kakekmu. Aku sudah tua. Kau yang masih muda, yang masih mempunyai harapan lebih banyak, harus segera mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Ayo cepat, Uni. Cepat tinggalkan tempat ini. Kek, mereka sudah datang. Dengar, mereka sudah datang. Cepat, Uni. Cepat ambil jalan belakang. Jangan sampai mereka melihatmu ada di tempat ini. Ayo. Aduh, Sakawuni. Aku ini apamu, Aku ini adalah kakekmu. Tapi aku juga gurumu. Sekarang ini gurumu memerintahkan agar kau segera pergi dari tempat ini. Ayo cepat turuti kata-kataku. Ayo pergi. Baik, Kek, baik.
Mungkin kau tidak tahu. Kami sudah bertanya pada seorang anak pengembala kambing. Dia mengatakan bahwa Sakauni sekarang ini tinggal bersamamu di rumah ini. Cucuku itu memang bandel sekali, Buas. Maaf saja. Aku tidak bisa berbuat lebih banyak. Berdebat. Manusia jompo tidak tahu diuntung. Kau akan menyesal karena telah melindungi cucumu, Ki Sugata Brahma. Ayo, turun kalian dari kuda. Ringkus si tua bangka ini. Kalau melawan, bunuh saja. Desa ini banyak sekali jalan-jalannya. Banyak simpangan ke sana kemari. Aku jadi bingung sendiri. Tapi aku yakin Sakauni sudah pergi menyembunyikan diri. Kalau saja dia kutemukan, akan kubunuh saat ini juga. Itu dia. Mungkin dia itulah orangnya. Dia berlari-lari kecil menyeberangi semak belukar. Gerakannya sangat mencurigakan. Pasti dialah Sakawuni. Sejak semula aku memang sudah tidak menyukaimu, Sakawuni. Sejak pertemuan kita yang pertama kali di Candi Sorabana. Rupanya kau seorang wanita pendendam, Dewi Sambi. Ya, aku menaruh dendam padamu. Dan sekarang ini, aku mendapat kesempatan untuk melampiaskan dendamku itu. Kau sudah berkhianat pada pemerintah Kediri. Kau sudah merugikan pemerintah Kediri. Karena itu, kau harus diringkus. Kau harus diseret-seret sampai ke alun-alun Kediri untuk diadili. Dan akulah yang akan menangkapmu. Meringkusmu sekarang ini, Sakawuni. Sepertinya kau bangga sekali menjadi kaki tangan pemerintah Kediri. Tutup mulutmu. Itu bukan urusanmu. Sakawuni, kau bisa membuat tugasku menjadi ringan. Kalau kau mau menyerahkan diri, maka berarti kau membuat tugasku menjadi ringan. Apa aku tidak mempunyai pilihan lain? Ada. Tapi pilihan lain itu tidak banyak artinya. Dan pilihan lain itu hanya akan mengantarkan nyawamu lebih cepat. Dewi Sambi, setelah sekian lama tidak bertemu, nampaknya kau semakin sombong. Kurang ajar. Mulutmu lancang sekali, Sakawuni. Kau akan menyesal, Sakawuni. Beres, Kakang Pacil. Rupanya orang yang berjuluk pendekar lengan seribu itu sudah tidak banyak artinya. Dia seperti seekor macan yang sudah kehilangan giginya, Kakang. Ya, Adi Renteng. Aku melihat sendiri. Pendekar lengan seribu sudah mampus di tanganmu. Ya. Lalu sekarang bagaimana, Kakang Pacil? Bakar saja rumahnya. Dan setelah itu kita geledah seluruh desa Tanibala ini. Kita aduk-aduk sampai ke pojok-pojoknya. Kita harus bisa menangkap Sakauni segera. Bagus sekali. Rupanya kau mempunyai kemajuan yang cukup berarti, Sakawuni. Tapi jangan dulu berbangga hati kau. Kau akan segera mampus dengan aji tapak wisaku ini. Selesai mengucapkan kata-katanya, Dewi Sambi lalu meloncat mundur. Tangan-tangannya dikipaskan ke kiri dan ke kanan. Kemudian kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkan. Asap putih yang mengepul dari hasil gosokan itu menimbulkan aroma yang sangat tajam. Itulah pertanda Dewi Sambi mempersiapkan ajian pamungkasnya yang bernama Ajian Tapak Wisa. Nah, Sakawuni, kalau kau masih juga belum mau menyerah,
kau pasti akan segera binasa di tanganku. Sakawuni hanya tersenyum tipis. Kemudian gadis itu pun melompat mundur. Lalu dia menutup kedua belah telinganya. Tubuhnya segera bergetar dengan hebat. Itulah pertanda dia sedang mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu. Dewi Sambi tidak segera melontarkan pukulan Aji Tapakwisanya. Untuk sesaat lamanya dia menatap Sakawuni dengan mata tak berkedip. Mereka bertatapan. Dua pendekar wanita tangguh itu pun sudah berhadap-hadapan. Yang satu dengan aji andalannya ilmu Tapakwisa, sedang yang satunya lagi dengan jurus-jurus maut angin lengan seribu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Dewi Sambi dan Sakawuni? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular. Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.cartoonet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka.
kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-215 ini didukung oleh para pemain Lukman Tambusi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Yoko sebagai Empu Renteng, Nonon sebagai Ayu Pupuh, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil merasa kecewa dan marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya Ki Sugata Brahma menjadi sasaran kemarahannya. Pendekar dari lereng Tengger itu segera memerintahkan anak buahnya agar menyergap Ki Sugata Brahma. Tentu saja Ki Sugata Brahma tidak menyerah begitu saja. Dia memberikan perlawanan sekuat kemampuannya. Tapi apalah artinya perlawanan seorang tua, sekalipun dia bekas pendekar. Apalagi sekarang ini Ki Sugata Brahma sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi. Seluruh ilmunya sudah diwariskan pada Sakawuni. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Empu Bajil dan kaki tangannya berhasil merobohkan orang tua itu. Sementara itu di tempat lain, Sakawuni tengah berhadapan dengan Dewi Sambi. Dua orang pendekar wanita itu kini sudah mulai mempersiapkan jurus-jurus mautnya. Sakawuni mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu, sementara Dewi Sambi sudah mempersiapkan jurus-jurus aji tapak wisa. Apa yang dilakukan perempuan edan itu? Rupanya dia telah menambah ilmunya. Berhentikan dia mempersiapkan jurus-jurus andalannya. Pasti dia telah memperoleh ilmu tambahan dari kakeknya. Tapi jangan dikira aku menjadi gentar. Kalau sampai terkena pukulan aji tapak wisa, dia akan hangus seperti arang. Hai Sakawuni, kalau kau sedikit cerdik, tentu kau mau menyerah di hadapanku. Jangan kelewat sombong, Dewi Sambi. Nanti kau akan mati di atas kesombonganmu sendiri. Aku tahu kau sekarang melengkapi dirimu dengan jurus-jurus maut, jurus-jurus andalan. Tapi jangan terlalu yakin dengan kemampuanmu, Sakawuni. Kalau kau dapat menahan serangan pukulan aji tapak wisaku, biarlah ku sembah telapak kakimu. Ayo Dewi Sambi, jangan hanya pandai berlaga dan bicara. Sekali-sekali ingin juga aku mencicipi pukulan aji tapak wisamu yang terkenal itu. Keparat, setan betina. Kali ini kau akan mampus, Sakawuni. Sambi terus menyerang dengan ganas sekali. Dia tidak memberikan kesempatan pada Sakawuni untuk berkelit ataupun menghindar. Serangannya datang silih berganti bagaikan samudera pasang. Dalam keadaan seperti itu, Dewi Sambi nampak seperti iblis betina yang haus darah. Dia terus menyerang, terus menangset. Sambil menjerit-jerit dia memukul dan menendang.
Tapi Sakawuni dapat melayani serangan Dewi Sambi dengan sebaik-baiknya. Karena itu Dewi Sambi nampak semakin penasaran. Tiba-tiba dia melompat mundur. Tangan kanannya diayun-ayunkan ke udara. Dan kemudian secepat kilat dia memburu Sakawuni. Fokuslah kau Sakawuni sekarang. Aji tapak bisa. Sambi, ada apa dengan dirimu, Sambi? Sambi! Oh, rupanya dia baru saja terlibat pertarungan sengit, Kakang. Sambi! Kakang Bajil. Oh, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau pingsan di tempat ini? Kurang ajar. Aku telah menemukan perempuan setan itu, Kakang. Kami sempat bertarung. Sekarang mana dia? Hampir saja aku berhasil membunuhnya, Kakang. Tapi rupanya sekarang dia mempunyai ilmu andalan yang cukup tinggi. Mungkin ilmu itulah yang dulu terkenal dengan sebutan jurus-jurus angin lengan seribu. Kurang ajar. Sial. Sungguh sial nasibku. Sudahlah, Dewi Sambi. Mungkin sekarang ini belum saatnya kau mengalahkannya, Dewi Sambi. Tidak. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membunuhnya. Kurang ajar dia. Sudahlah, Sambi. Kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk mencarinya. Tapi sekarang ini rupanya usaha-usaha kita pun harus menemui kegagalan. Iya. Tapi kita tidak perlu putus asa. Suatu ketika, kita pasti akan berhasil membasmi orang-orang yang sengaja merongrong pemerintahan Kediri. Aku masih penasaran, Kakang Renteng. Oh, agaknya kau terluka dalam, Sambi. Iya, kami berdua sempat bertarung beberapa jurus. Aku tidak menyangka dia bisa menandingi ilmu tapak wisaku, Kakang. Dia pun kukira terluka dalam. Tapi sama-sama terluka dalam, Kakang. Apakah luka dalammu tidak berbahaya, Sambi? Kukira tidak, Kakang Baja. Kukira aku masih dapat mengatasinya. Kalau begitu, syukur. Bagaimana dengan Ki Sugata Brahma, Kakang? Dia sudah mampus. Macan ompong itu sudah tidak ada artinya lagi. Dia memang berusaha memberikan perlawanan. Tapi perlawanannya sangat empuk. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Dia seperti seonggok kapas kering. Dan akhirnya dia binasa di tangan Adi Renteng. Ya, aku sendiri heran. Ternyata pendekar lengan seribu hanyalah tinggal sebuah nama. Kejayaannya di masa lalu sudah lewat. Tapi sekalipun pedang kuningku berhasil membunuhnya, sama sekali aku tidak merasa bangga. Nah, kalau begitu marilah kita kembali ke Jasun Wungkal. Tak ada apa-apa lagi di desa Tanibala ini. Ayo Sambi, naiklah ke atas kudamu. Mari kita berangkat. Tidak membentengi diriku dengan jurus-jurus angin lengan seribu. Kukira tubuhku sudah hangus termakan racun. Rupanya aku terluka dalam. Dadaku terasa sesak. Dewi Sambi hampir saja membunuhku. Untung kakek Sugata Brahma telah mewariskan tenaga dalamnya padaku. Di samping
Kambing juga telah mewariskan ilmu pukulan angin lengan 1000. Di mana aku sekarang ini? Agaknya aku sudah cukup jauh meninggalkan desa Tanipala. Luka dalamku ini pasti mengandung racun. Kalau begitu, sebaiknya aku ke Bukit Panampihan untuk menemui ibu. Aku tidak sudi binasa menjadi korban ajian tapak wisa. Ya. Sakawuni memang terluka dalam. Dia benar. Kalau saja dia tidak membentengi tubuhnya dengan ilmu pukulan angin lengan 1000, tentulah dia sudah binasa di tangan Dewi Sambi. Sekarang dia bermaksud pergi menemui ibunya di Bukit Panampihan. Dia terus berkuda meninggalkan kaki Gunung Bromo. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, dia segera tiba di Candi Kidal. Gadis itu mengarahkan kudanya ke tenggara, ke kaki Bukit Panampihan. Tunjung Putih, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menyemaikan bunga Saptapuri. Ada apa, Tunjung Kuning? Apa kau tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak. Suara apa? Aku mendengar suara ringkik kuda di kejauhan sana. Ayo kita lihat, Tunjung Putih. Jangan-jangan ada seseorang yang bermaksud menyusup ke daerah ini. Kau gampang sekali curiga, Tunjung Kuning. Mungkin saja kuda itu kuda liar yang tersesat masuk kemari. Biarkan saja dia, nanti juga pergi sendiri. Tapi kita harus melihatnya, Tunjung Putih. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, tentulah kita akan mendapat marah Dewi Tunjung Biru. Ayolah, Tunjung Putih, ayolah kita lihat. Dua orang wanita itu kemudian meninggalkan rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari-lari kecil menuruni tebing bukit. Mereka bagaikan dua ekor kupu-kupu yang terbang di udara. Kupu-kupu berwarna putih dan kupu-kupu berwarna kuning. Tak lama kemudian mereka menemukan seekor kuda yang terperangkap oleh semak-semak belukar. Nah, lihat, Tunjung Putih. Iya. Apakah seperti ini bisa dikatakan kuda liar? Jelas dia bukan kuda liar. Jelas dia ada penunggangnya. Iya ya. Tapi bagaimana kuda itu bisa sampai kemari? Di mana penunggangnya? Lihat, Tunjung Putih. Lihat. Ada seseorang tergeletak di sana. Aduh. Bukankah dia Sakawuni? Putri Tunggal Dewi Tunjung Biru. Iya, benar, Tunjung Kuning. Dia memang Sakawuni. Nampaknya dia terluka. Iya. Mungkin dia bermaksud menemui ibunya. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Kemudian terlempar dari atas kudanya. Kalau begitu, cepat kita gotong dia. Kita bawa dia ke tempat Dewi Tunjung Biru. Ayo, Tunjung Kuning, kau pegang tangannya. Ya. Hati-hati, Tunjung Putih. Pelan-pelan saja. Iya. Di mana aku ini? Kau di sini, anakku. Kau di puncak Bukit Panampihan. Ibu. Rupanya kau, Ibu. Sudahlah, Wuni. Kau jangan banyak bergerak dulu. Rupanya kau terluka dalam, nak.
Tapi lukamu tidak mengkhawatirkan? Lukamu tidak berbahaya? Bagaimana aku bisa sampai kemari, Bu? Tunjung Kuning dan Tunjung Putih menemukan tubuhmu tergeletak di kaki Bukit Panampihan. Kemudian mereka berdua membawamu kemari. Kakek Sugata Brahma. Kakek Sugata Brahma. Ada apa dengan kakekmu, Wuni? Ada apa dengan Ayahanda Sugata Brahma? Sakawuni kemudian secara ringkas menceritakan apa yang telah menimpa diri kakeknya. Sekalipun belum tahu persis, tapi dia sudah bisa menduga apa yang akan dialami kakeknya. Empu Bajil dan... Apa-apa dengan Ayahanda Sugata Brahma? Iya, mudah-mudahan saja begitu, Bu. Tapi rasanya tidak mungkin kakek Sugata Brahma bisa selamat dari kekejaman orang-orang itu. Lagi pula saya dengar dari salah seorang warga desa. Katanya mereka telah membakar rumah kakek Sugata Brahma. Membakar? Iya. Mungkin mereka pun telah menganiaya dan membunuh kakek Sugata Brahma, Bu. Iya. Memang begitulah, Nduk. Dunia ini tidak bisa lepas dari kekejaman. Di mana-mana kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai watak kejam. Karena itulah kita diwajibkan mawas diri. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri mulai sekarang. Sudahlah, Nduk. Lebih baik sekarang ini kau istirahat. Seharian lamanya kau pingsan. Keadaan tubuhmu sangat lemah. Kau butuh istirahat, Nduk. Iya, Bu. Iya, Bu. Kau sudah minum air rendaman bunga tunjung biru yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah 2 kali. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Dadaku tidak terlalu sesak lagi, Bu. Aku bisa bernafas dengan lega sekarang. Syukurlah. Kau masih harus minum obat itu beberapa kali lagi. Oh ya, apa kau ingin kembali lagi ke desa Tanibala, Wuni? Entahlah, Bu. Aku belum merencanakan apa-apa. Kalau begitu, mengapa kau tidak di sini saja bersama Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak bisa tinggal bersama Ibu di sini. Mengapa begitu, Wuni? Tinggallah di sini bersama Ibu. Kita bisa hidup tenang di sini. Tidak, Bu. Aku masih mempunyai urusan yang lain. Oh ya, bagaimana dengan teman baikmu itu? Maksudku, Arya Kamandanu. Aku tidak mau bicara soal itu, Bu. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Mengapa, Nduk? Apakah dia sekarang tidak bersamamu lagi? Apakah dia sudah pergi dari desa Tanibala? Dia bukan sahabatku lagi. Dia sekarang sudah menjadi musuhku, Bu. Bu, apakah semua laki-laki seperti itu? Apa maksudmu, Nduk? Apakah semua laki-laki itu penipu? Aku merasa tertipu. Aku merasa dipermainkan. Aku benci. Aku benci laki-laki. Kurang ajar Arya Kamandanu. Suatu ketika, dia harus mendapat balasan dariku. Aku tidak terima. Aku tidak terima, Bu. Tenanglah, Wuni. Sabarlah, anakku. Apa sebenarnya persoalannya? Semula aku menaruh kepercayaan kepadanya. Semula aku kira dia masih sendirian.
Tapi ternyata dia sudah mempunyai seorang istri, Bu. Dia sudah mempunyai istri. Coba, Bu. Apa aku tidak malu? Aku malu sekali, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Kurang ajar. Kurang ajar. Awas kau, Kamandanu. Sudah, Landu, sudah. Jangan mengumbar perasaanmu. Kau harus dapat mengendalikan dirimu. Ya, kalau Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, sebaiknya kau mundur cara baik. Kau tidak perlu memikirkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Kau tidak ingin mengulangi pengalaman itu, bukan? Semua laki-laki itu bajingan tengik, Bu. Mereka harus dibunuh satu persatu. Itu tidak menyelesaikan masalah, Huni. Semula ibu juga bersikap demikian. Tapi akhirnya ibu sadar. Akhirnya ibu bisa berserah diri pada nasib. Dengan perasaan sedih bercampur kecewa, Sakawuni menceritakan perihal Arya Kamandanu. Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru merasa prihatin melihat keadaan putri tunggalnya. Dia berusaha menghibur agar jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut. Tapi Sakawuni memang seorang gadis berwatak keras. Dia tetap teguh pada sikap dan pendapatnya sendiri. Tidak, Bu. Aku merasa dipermalukan. Aku merasa dipermainkan. Sudahlah, Wuni. Kalau memang Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, kau harus melupakannya. Tidak baik, Nak, mencintai seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Tidak cukup sampai di situ, Bu. Aku bukan hanya akan melupakan Arya Kamandanu. Aku harus membalas perbuatannya itu. Sakawuni. Kasihan gadis itu. Semua ini karena salahku. Seharusnya aku berterus terang sejak semula. Tapi, ya, semuanya sudah terjadi. Mau apa lagi? Kakang, mengapa kau duduk-duduk di luar? Angin malam tidak baik untuk kesehatan. Mengapa kau belum tidur, Mesin? Aku tidak bisa tidur, Kakang. Aku baru saja menidurkan Ayu Wandira. Panji Ketawang juga sudah tidur. Sebaiknya kau tidur. Kau baru saja melahirkan. Tubuhmu masih lemah. Kau membutuhkan istirahat yang banyak. Entahlah, Kakang. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa. Apa lagi yang kau pikirkan? Aku tidak memikirkan apa-apa. Kau tidak usah cemas. Bukankah aku sudah berada di sampingmu kembali? Aku tidak cemas, Kakang. Aku sekarang ini merasa cukup bahagia. Aku tidak ingin kau tinggal pergi lagi, Kakang. Aku tidak akan pergi lagi. Untuk apa? Aku pun cukup bahagia tinggal bersamamu. Tempat ini sangat nyaman untuk dihuni. Begitu tenang, damai, penuh ketentraman. Kita tidak pernah mendengar suara-suara lain, kecuali angin, suara burung-burung, suara air, dan suara-suara kita sendiri. Kakang, kau berjanji tidak akan pergi lagi? Iya, aku berjanji. Oh, Kakak Kamandanu, aku sangat bahagia. Bahagia sekali. Aku ingin mereguk kebahagiaan ini sepuas-puasku.
Aku tidak ingin kebahagiaan ini tercecer sedikit pun. Akan kurekuk semuanya, kuhirup semuanya. Kuhirup bersamamu, Kakang Kamandanu. Ayu Wandira, rupanya dia terbangun. Mungkin dia digigit nyamuk. Aku tinggal dulu, Kakang. Kasihan Ayu Wandira. Oh, dia pasti menyusui bayinya. Aku selalu tidak tahan setiap kali melihat dia menyusui anak Arya di Bangka. Ya, bayi itu memang tidak bersalah. Dia masih putih, tak berdosa. Tapi bagaimana dengan bapaknya? Bapaknya telah menghancurkan hidupku. Bapaknya telah membuat kematian banyak orang. Bapaknya telah menghancurkan keluarga Hanggareksa. Arya Kamandanu, mengapa hatimu selalu digoncang prahara seperti ini? Mengapa jiwamu selalu terombang-ambing di tengah kebimbangan dan keraguan-raguan? Kapan badai ini berlalu? Kapan angin taufan ini berhenti? Kapan aku memperoleh ketenangan hati? Pagi itu Arya Kamandanu membawa Panji Ketawang naik kuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Dia bermaksud membeli garam, gula merah, dan batu api. Batu api adalah sejenis batu gunung yang biasa digunakan untuk membuat api. Setelah sesaat lamanya berkuda, mereka mulai memasuki desa Kumoper di bawahnya. Mengapa berhenti, Paman? Kau tidak merasa lelah? Tidak, Paman. Saya belum lelah. Kita terus saja, Paman. Baiklah. Peganglah pinggang Paman kuat-kuat. Kita teruskan perjalanan. Ada 40 orang semuanya. Mereka berkuda melewati jalan ini. Mereka nampak gagah-gagah sekali. Mereka pasti pendekar-pendekar dari daerah-daerah yang jauh. Tentu saja. Mereka pastilah para pendekar pilih tanding. Kau tahu kemana arah tujuan mereka? Pertanyaanmu itu sangat kekanak-kanakan. Semua orang juga tahu kemana arah tujuan mereka. Anak-anak kecil saja tahu. Kemana lagi kalau bukan ke Majapahit? Sebentar lagi Majapahit tentu akan menjadi kuat seperti kerajaan Kediri. Itu jelas. Bahkan mungkin akan jauh lebih kuat dibanding kerajaan Kediri. Gusti Sanggrama Wijaya itu memang hebat. Jangan bodoh, Monyong. Kalau tidak hebat, beliau tidak akan banyak mendapat dukungan. Bayangkan saja, hampir semua desa mendukung beliau. Paling-paling yang tidak mendukung hanya lurah dan tangannya saja. Ya, beliau memang hebat. Beliau bukan bangsawan sembarangan. Beliau bukan saja sakti, tapi beliau juga seorang yang arif bijaksana. Hatinya sangat mulia. Beliau bekerja untuk orang-orang kecil. Beliau ingin membangun sebuah negara yang sentosa dan damai, di mana rakyatnya memperoleh keadilan dan ketentraman hidup. Tidak seperti pemerintah Kediri sekarang ini. Apa itu Jawa Katwang? Apa itu Arda Raja? Mereka hanyalah para pemimpin yang ingin menikmati kekuasaan untuk dirinya sendiri. Tai bebek. Jangan keras-keras. Nanti ada mata-mata pemerintahan Kediri yang mendengar. Bisa celaka kau. Kepalamu bisa putus dipancung algojo-algojo pemerintah Kediri. Ya. Aku lupa. Nah, jangan sampai lupa. Bahaya. Kecuali nyawamu rangkap 1000. Apa kau ingin mampu seperti warga Cungkrang tempo hari? Gara-gara mengejekkan pemerintah Jaya Katwang, dia langsung dibunuh di tempat itu juga. Ya, kita memang harus hati-hati. Walaupun tidak menyukai pemerintah Kediri, kita toh masih ingin hidup terus. Iya.
Sekarang kita kembali ke lereng Gunung Arjuna, Panji. Bagaimana dengan barang-barang yang kita beli? Apakah batu api itu cukup bagus? Cukup bagus, Paman. Saya sudah mencobanya. Hati-hati. Jangan sampai garam dan gula merahnya tercecer di jalanan. Kita sangat membutuhkan barang-barang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Lihat, Paman. Ada orang yang berkuda menuju kemari. Lebih baik kita diam saja, Panji. Jangan mengganggu mereka. Maaf, Tuan. Apakah jalan ini menuju ke Pedukuhan Majapahit? Benar, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus mengikuti jalan ini, Tuan-Tuan akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Pedukuhan itu letaknya di tengah-tengah hutan tarik, Tuan. Apakah Majapahit masih jauh dari sini? Masih cukup jauh, Tuan. Kalau Tuan-Tuan terus berkuda tanpa istirahat, barangkali menjelang tengah malam nanti Tuan-Tuan baru akan tiba di Pedukuhan Majapahit. Oh, baik. Terima kasih, Tuan, atas keterangannya. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita harus berkuda tanpa istirahat. Kita harus segera tiba di Majapahit. Jangan sampai kita mengecewakan Gusti Sang Rama Wijaya. Ayo, berangkat. Mengapa orang-orang itu tadi mau pergi ke Majapahit, Paman? Iya, mereka mau pergi ke Majapahit. Tentu saja karena mereka mempunyai urusan dengan desa itu. Banyak sekali orang-orang yang ingin pergi ke Majapahit. Ada apa sebenarnya di Majapahit, Paman? Tidak ada apa-apa. Majapahit tidak sama dengan kota Kediri. Kalau kita pergi ke kota Kediri, banyak hal-hal yang bisa kita lihat, yang menyenangkan hati kita. Kita bisa melihat pasar malam, kita bisa melihat permainan sulap, kita bisa menikmati bermacam-macam tontonan yang menarik. Kita juga bisa mencari makanan yang enak-enak. Tapi kalau kita pergi ke Majapahit, kita hanya bisa melihat sawah ataupun ladang. Majapahit hanyalah sebuah desa biasa. Tidak ada keistimewaannya. Sama seperti desa-desa lainnya, Paman. Iya, sama seperti desa-desa yang lain. Tapi, mengapa orang-orang ingin pergi ke sana? Ya, yang jelas mereka tidak mau bersenang-senang di desa Majapahit, Panji. Barangkali mereka ingin pergi ke sana untuk bekerja. Siapakah Gusti Sanggrama Wijaya itu, Paman? Gusti Sanggrama Wijaya adalah pemimpin atau kepala desa Majapahit. Beliau adalah juga salah seorang pangeran Singasari. Salah seorang keturunan raja. Sudahlah, Panji. Ayolah kita lanjutkan perjalanan. Jangan sampai kita kemalaman. Ayo, pegang pinggang Paman erat-erat. Datang ke Majapahit. Kadang-kadang mereka datang dari tempat yang cukup jauh. Kebanyakan mereka adalah anak-anak muda. Tapi ada juga di antara mereka yang sudah berusia cukup lanjut. Mereka berkuda dengan gagahnya. Kulihat wajah-wajah mereka dipenuhi semangat perjuangan. Apa sebenarnya yang membuat mereka begitu yakin? Sepertinya mereka tidak lagi memikirkan urusan-urusan pribadi. Sepertinya mereka ditarik oleh suatu kekuatan raksasa yang pusatnya berada di tengah-tengah Pedukuhan Majapahit. Dibawa kemanakah mereka? Ke suatu tempat yang menyenangkan nantinya? Entahlah. Tapi terus terang aku merasa malu sekali. Sementara orang-orang itu sibuk memikirkan hal-hal yang besar. Tapi aku justru terbelenggu oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya. Sekalipun aku pernah menjadi seorang pengembara, tapi sebenarnya duniaku tidak lebih jauh dari pelupuk mataku sendiri. Aku seperti katak dalam tempurung. Aku sungguh-sungguh jauh berbeda dibandingkan Gusti Ranggalawe.
Gusti Banyak Kapuk, Gusti Lembu Sora ataupun Kebo Anabram, serta yang lain-lainnya, yang sekarang ini sedang sibuk menyalakan tungku perjuangan di Pedukuhan Majapahit. Oh, Hari, Kau ingin pergi lagi meninggalkan kami? kau tahu, Mesin, sekarang di negeri ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai. Nampaknya pemerintah Kediri tidak disukai rakyatnya. Rakyat banyak yang tidak puas. Dan nampaknya mereka mengharapkan suatu tatanan baru yang lebih mapan. Siang tadi, ketika aku dan Panji mampir di desa Kumeper, kami melihat banyak sekali orang-orang berkuda. Mereka datang dari tempat-tempat yang cukup jauh. Dan mereka ingin pergi ke Pedukuhan Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sanggrama Wijaya. Dalam hati kecilku, aku merasa malu sekali. Aku merasa kecil. Dan tiba-tiba saja timbul keinginanku untuk mengikuti jejak langkah mereka. Aku ingin pergi ke Majapahit. Aku ingin menghadap Gusti Ranggalawe untuk melamar bekerja di Pedukuhan Majapahit. Aku ingin bergabung dengan Gusti Sanggrama Wijaya, Mesin. Tapi, bukankah kau sudah berjanji tidak akan meninggalkan kami lagi? Kau sendiri tahu, Kakang. Aku baru saja melahirkan. Kami semua sangat membutuhkan kehadiranmu. Aku akan di sini saja bersama kalian. Arya Kamandanu nampak sangat kecewa. Tapi dia tidak ingin memaksakan kehendaknya. Dia terpaksa membatalkan keinginannya untuk pergi ke Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan terjadi di antara mereka, Arya Kamandanu dan Mesin? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara